Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma ya 'alim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-hadirin al-hadirat, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya pada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang penuh berkah kali ini Allah hadirkan kita semua untuk menjemput keberkahan pagi, keberkahan ilmu, keberkahan majelis, keberkahan duduk di masjid, sehingga mudah-mudahan ini menjadi jalan keberkahan untuk kehidupan kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kesolehan dari anak-anak kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang kita akan sama-sama bahas di kesempatan pagi yang penuh berkah kali ini, kita mengambil satu tema, yakni tentang pengaruh kesolehan orang tua terhadap anak-anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakin nggak kalau kesolehan orang tua itu berpengaruh terhadap kesolehan anak? Yakin apa tidak? Nah, kalau yakin berarti saya tidak harus membahasnya. Udah selesai. Ya kan? Karena udah yakin, ya sudah. Sehingga apa? Beres kan? Udah selesai. Berarti udah tutup ya. Kan udah yakin. Karena bagaimanapun juga tentunya ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi jangan jadi orang tua yang zalim. Jangan jadi orang tua yang curang. So, saya tanya di sini, mohon maaf. Punya harapan apa dari anak-anaknya? Punya harapan apa dari anak-anak? Pengen anak-anak yang gimana atuh? Yang soleh, solehah kalau perempuan. Terus, so, saya pengen tahu di sini tuh kehadiran ayah bunda tuh buat apa sih gitu loh. Kalau ternyata ini buat anak-anak, memang pengennya anak-anak tuh kayak gimana gitu loh. So, tadi soleh, solehah, terus apa lagi? Ini gimana nih, orang tuanya aja bingung, apalagi saya tuh. Ya mau digimanain ini? Nah terus ngapain datang ke sini kalau masih bingung mau diapain? Ya kan? Nah, so, saya pengen tahu gitu loh. Pengennya gimana sih anak-anak tuh gitu. Ya, gimana tadi? Soleh, soleha. Yang gimana soleh, solehah teh? Qurrata ayun. Yang gimana qurrata ayun teh? Sok, yang gimana? Sok, boleh diturunkan nggak ini teh?
Sepertinya ayah bunda sudah tahu arahnya kemana. Kalau dijawab sebetulnya banyak yang perlu dijawab itu, cuman takut dibalikin. Nah sekarang ayah bunda udah soleh belum? Ayahnya udah soleh, bundanya udah solehah belum? Nah kan gitu. Kayaknya udah tahu arah saya itu kayak kemana kan gitu. Nah ini jangan jadi orang tua yang curang begitu loh. Menuntut ke anak-anak, pengennya anak begini lah orang tuanya, ya kan? Padahal sejatinya mohon maaf, kan tadi juga sudah ditanya, yakin bahwa kesolehan anak itu tergantung kesolehan orang tua. Sehingga apa? Kalau anak-anak belum sesuai dengan keinginan orang tua, gampang banget sebetulnya. Ngapain? Harusnya gimana? Kalau ternyata anak-anak belum sesuai dengan keinginan orang tua, ya, padahal pengennya anak tuh begini, gitu. Harus gimana? Simpel. Pada punya cermin di rumah, ngaca, ya kan? Supaya apa? Supaya adil gitu. Sehingga apa? Sehingga nggak terlalu banyak berharap. Harus adil, gak usah banyak berharap deh, gitu loh. Dan bagaimanapun juga tadi, kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kesolehan anak. Sunnatullah ini. Al-Quran sudah banyak mencontohkannya, Rasulullah SAW pun sudah banyak menyampaikannya. Kisah-kisah di dalam Al-Quran sudah banyak. Sehingga apa? Sehingga keluarga yang soleh haruslah terbentuk dari orang tua yang soleh. Maka kesolehan itu dimulai dari mana? Dimulai dari orang tua, dimulai dari ayah bunda. Lagi-lagi evaluasi keinginan dari anak kita. Kalau kitanya sendiri belum soleh, belum solehah. Nah, maka kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa tegas, dari masa muda Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa Rabbukum Rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab ketika diinterogasi oleh Raja Namrud, yakni menjawab sebenarnya Tuhan kalian ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah Allah yang telah menciptakannya dan termasuk orang-orang yang dapat bersaksi atas itu. Artinya apa? Lihat, dari Nabi Ibrahim alaihissalam lahir putra-putra yang menjadi nabi. Nabi Ismail dan Nabi Ishak, dan dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak inilah seterusnya lahir nabi-nabi. Dari Nabi Ismail alaihissalam lahir Rasulullah SAW. Dari Nabi Ishak lahir nabi-nabi Bani Israel. Dan ini Nabi Ibrahim alaihissalam tuangkan di dalam doanya. Bahkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyimpan Hajar dan putranya yakni Ismail di lembah yang tidak ada tumbuhan, tidak ada penghuni, Nabi Ibrahim alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatih. Ini gitu. Ini apa?
Ini disebutnya apa? Dari doa ini lahir apa? Lahir visi. Jadi harus punya visi dalam keluarga. Kira-kira, mohon maaf lagi-lagi, dan sebetulnya kan ini sudah sama-sama bahas. Kira-kira sudah seberapa tertanam visi dalam keluarga? Visi dalam keluarga muslim ini. Sehingga tidak akan bisa didapatkan visi pendidikan untuk keluarga muslim ini kalau ternyata di keluarganya sendiri tidak memiliki visi. Di Madrasah Al-Amanah ini tidak akan bisa terlaksana visi-visi pendidikan itu kalau ternyata di keluarganya pun tidak memiliki visi. Ya. Maka lihat Nabi Ibrahim alaihi salam yang mengajarkan kepada kita semua selaku abal anbiya. Nabi Ibrahim alaihi salam ayahnya para nabi. Karena apa? Karena ketika masa mudanya saja Nabi Ibrahim alaihi salam ini orang yang soleh, orang pemberani. Sampai dalam kisahnya kan Nabi Ibrahim yang masih muda itu berani menghancurkan berhala-berhala miliknya Raja Namrud. Raja Namrud mencari orang-orang, kemudian mereka mengatakan qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya, mereka mengatakan kami dengar yang menghancurkan berhala itu namanya adalah seorang pemuda yang dikenal dengan nama Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam membentuk visinya itu sejak muda. Maka kesolehan seorang Nabi Ibrahim alaihi salam telah terbentuk di saat usia masih muda beliau, yang tentunya usia sebelum membina rumah tangga. Yang jadi pertanyaannya, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, boleh tahu nggak proposal pernikahannya dulu kayak gimana? Atau nggak pakai proposal? Karena lebih memilih pakai pacaran daripada proposal. Ya kan? Ya, saya pengen tahu proposal pernikahannya kayak gimana. Kira-kira visi yang ditanamkan sebelum menikah, sehingga akhirnya Allah pertemukan dengan orang yang memiliki visi yang sama. Kira-kira dulu sebelum nikah visinya apa saja? Halo? Atau nggak punya visi? Hah? Kira-kira apa aja? Mohon maaf. Nikah tuh tujuan utamanya buat apa sih gitu loh? Mohon maaf. Kalau hanya sekedar menikah kemudian ingin melahirkan anak, bahasa lainnya mohon maaf, kalau bahasanya kasar, berkembang biak gitu loh. Nah, hewan pun sama, cuman gak nikah aja. Justru aneh kalau hewan nikah, datang ke KUA ngurus-ngurus segala macam. Aneh tentunya. Bedanya cuma hanya sekedar halal dan haramnya, ya kan begitu. Nah, kalau tidak memiliki tujuan, apa bedanya? Gitu loh. Mohon maaf. Maka ini yang harus senantiasa kita evaluasi. Yang boleh jadi kadang-kadang mohon maaf anak sudah berapa gitu ya, visi masih belum jelas. Ini yang harus kembali dihadirkan. Dan pembahasan tentang visi ini sudah saya bahas beberapa bulan yang lalu loh. Gini, tinggal dievaluasi seberapa tertanam visi di dalam diri kita. Maka dari sini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kesolehan ayah bunda, yang mana saya jabarkan satu persatu, yakni yang pertama pentingnya kesolehan ayah. Pentingnya kesolehan ayah. Allah sampaikan inspirasinya di dalam surat Al-Kahfi. Ya, Allah sampaikan di dalam surat Al-Kahfi
ayat ke-82 yang ini menceritakan tentang perjalanan pencarian ilmu, pencarian jati diri Nabi Musa alaihi salam yang belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam, yang Nabi Khidir alaihi salam larang, tidak boleh mengikuti Nabi Khidir, kemudian baru diizinkan, ya, asal jangan banyak tanya. Nabi Khidir alaihi salam udah kasih ultimatum, ente itu gak bakalan fa innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu itu gak bakalan bisa sabar kan gitu. Ternyata kan Nabi Musa alaihi salam maksa, akhirnya ya mengikuti Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian naik perahu, nyebrang, tiba-tiba ketika akan sampai perahu itu malah dibolongin. Ya, jadi ke daratnya renang. Nabi Musa marah. Kenapa ini? Malah dibolongin kan gitu. Ya. Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam, tuh kan, kamu tuh gak bisa sabar. Kemudian tiba-tiba ketemu dengan anak kecil. Tiba-tiba anak kecil digampleng, ditebas itu sampai mati. Kan tentunya seorang nabi kok malah membunuh orang kan gitu loh. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam marah, kata Nabi Khidir, tuh kan kamu tuh gak bisa sabar, ya kan gitu. Kemudian berikutnya tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam membetulkan rumah, kemudian akhirnya udah dibetulin, pergi begitu saja. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam nanya, lah kenapa gak ngambil upah? Kan boleh, ya kan, ngapain susah-susah ngebetulin rumah orang, habis gitu malah pergi begitu saja, gitu kan? Nah, kata Nabi Khidir alaihissalam, hadza firaqu baini wa bainak, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ma lam tastati' alaihi sabra. Ya udahlah, dah sampai di sini aja, kata Nabi Khidir. Kamu itu ternyata enggak bisa sabar. Akhirnya disampaikan, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Ya, enggak perlu diterjemahkan ya. Maka silakan baca terjemahnya sendiri. Kemudian wa ammal gulam fakana abawahu mu'minaini salihaini, mohon maaf, fa khasina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra faradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba rahmah. Nah, wa ammal jidaru, adapun dinding, ya, yang dibetulkan oleh Nabi Khidir alaihi salam itu adalah fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati, itu adalah milik dua anak yatim, wa kana tahtahu kanzul, dan ternyata di bawah rumah itu ada perbendaharaan harta. Kanzun itu ada boleh jadi di situ di dalam tafsirnya dikatakan ada harta karun kalau kita nyebutnya. Ya, tersimpan harta-harta lah di bawah rumah itu. Ya. Yang menjadi catatan utamanya di sini adalah wa kana abuhuma salihah, dan ayah dua anak itu orang yang saleh. Sehingga apa? Fa'arada ayyablugha, fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, yang mana Allah menghendaki agar keduanya sampai dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, dan Allah ingin mengeluarkan simpanan hartanya di bawahnya. Rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'altuhu an amri, dan apa yang kuperbuat
bukan menurut kemauanku sendiri, kata Nabi Khidir alaihi salam. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah takwilnya. Segala sesuatu yang kamu tuh nggak bisa sabar dari tadi, gitu. Ya, nah, yang menjadi catatan yang harus betul-betul dicatat di sini, Allah betul-betul jaga anak ini karena ayahnya soleh. Pertama, ternyata yang dimaksud ayahnya soleh, wa kana abuhu masolihah, itu ternyata di dalam tafsir disampaikan itu bukan ayahnya langsung, tapi generasi ketujuhnya. Berarti apa? Bapak, aki, buyut, bao, jangawareng, udeg-udeg, kakait siwurna ta. Kakait siwurnya anak ini yang soleh mah sebetulnya. Gitu loh. Sampai akhirnya apa? Allah jaga kesekian generasi ketujuhnya supaya apa? Supaya soleh juga. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang ayah ini soleh, maka tidak harus khawatir. Gak harus khawatir dengan anak-anak tuh. Kalaupun mau meninggal dunia sekarang, sok aja. Iya, serius ini. Gak usah khawatir dengan anak-anak. Kalau ayahnya, pasti Allah akan solehkan juga anak-anak kita. Kalau ayahnya soleh, gitu. Jadi gak usah ada yang khawatir, gak usah dikhawatirkan, pasti Allah giring. Kan di sini juga sok, mohon maaf, sampai generasi ketujuhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul jaga. Nah, di sini ayah-ayahnya ketika masih jauh dari kesolehan, mohon maaf, ketika ayahnya masih jauh dari kesolehan, sementara tiba-tiba terbersit untuk menyekolahkan anak di Al-Amanah ini, artinya apa? Digiring oleh Allah supaya anaknya masuk Al-Amanah, belajar ngaji nggak seperti ayahnya. Boleh jadi ini adalah visi orang tua para ayah yang itu teh nggak tahu generasi keberapa, gitu loh. Boleh jadi generasi ketujuhnya, boleh jadi generasi kelimanya, yang punya visi memiliki keturunan yang soleh dan solehah, akhirnya Allah kabulkan di anak-anak ayah bunda sekarang. Yang mohon maaf boleh jadi banyak loh kejadian. Banyak kejadian. Sok, mohon maaf, ayah bunda pun pasti nemu. Dan bahkan boleh jadi itu adalah ayah bunda. Ya kan? Istilahnya mohon maaf, ayah ibunya mah jauh banget dari kesolehan, tapi anaknya soleh banget. Ada kasus kayak begitu? Ada nggak? Pernah nemu nggak? Pernah nemu nggak kayak gini? Nah, itu tuh boleh jadi Allah sedang mengabulkan visi atau harapan dari orang tuanya, dari ayahnya, yang itu teh ayah generasi keberapa. Gitu. Dan boleh jadi mungkin di sini pun begitu. Para ayah bunda mengantarkan anaknya ke Al-Amanah itu boleh jadi ini sebagai bentuk pengabulan doa atau harapan dari orang tua ayah bunda yang boleh jadi kakeknya, buyutnya, baonya, jangawarengnya, gitu. Sehingga apa? Akhirnya dikabulnya oleh anak-anak ayah bunda. Begitu. Ini pentingnya visi. Ini pentingnya visi. Sehingga apa? Kalau hari ini ayah bunda memiliki visi, sampai kapanpun tidak boleh putus asa. Karena apa? Ketika menanamkan visi yang kuat,
kalaupun Allah belum kabulkan di anak-anak, pasti Allah kabulkan, boleh jadi di cucunya, boleh jadi di cicitnya, boleh jadi di generasi keberapanya. Dan ternyata ini pun Allah sampai jaga, justru dijaganya adalah generasi ketujuhnya. Karena di generasi keenamnya Allah wafatkan. Dan anak ini anak yatim. Dan wallahu a'lam bishawab, tidak disampaikan ayahnya kayak bagaimana. Gitu loh. Yang jelas di sini Allah sampai buat, gitu loh. Allah sampai buat anak ini soleh karena kesolehan orang tuanya yang generasi ketujuh itu. Nah, maka ini yang harus betul-betul menjadi catatan penting. Karena apa? Karena anak juga, anak tuh sangat membutuhkan sosok kesolehan ayahnya. Anak itu sangat butuh kesolehan ayahnya. Karena lagi-lagi mohon maaf, ya, jangan sampai terlalu berharap banyak dari anak itu untuk soleh ataupun soleha kalau ayahnya sendiri sebagai qawwam, sebagai pemimpin di rumah justru tidak memberikan keteladanan kesolehan kepada anak-anak. Sebaliknya, ketika ayah sudah betul-betul berikhtiar, berusaha untuk menjaga kesolehannya, berikhtiar untuk menjadi soleh, yakin gak perlu repot loh ngedidik anak tuh. Enggak. Gak perlu repot-repot untuk mendidik anak tuh. Paling keluar kalimat pertanyaan saja, udah sholat apa belum? Gitu, dan itu wajar. Bahkan bukan hanya sekedar mengingatkan. Allah menyuruh wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluargamu itu untuk melaksanakan sholat. Sehingga di sini perintah untuk memerintahkan keluarganya sholat. Kalau ternyata anak itu sudah sholat tanpa harus kita perintahkan, kira-kira gimana? Apa perasaan ayah bunda ketika anak itu melaksanakan kewajiban-kewajibannya, bahkan hal-hal yang sunnahnya tanpa repot-repot kita perintahkan? Kira-kira gimana? Halo? Kok kayak gak mau ini teh? Pengen gak sih gitu loh? Hah? Kayaknya adem gitu, enak gitu kan? Gak riweuh, gak harus meninggi, ya kan? Gak harus dikukuprak. What the meaning of dikukuprak? Kan gitu. So, mohon maaf. Dan saya mah di sini ngelihat kayaknya wajah-wajah suka kukuprak anaknya gitu. Sampai susah kayaknya nyuruh anaknya sholat tuh. Nah kan sebetulnya simpel. Lagi-lagi kalau kesusahan nyuruh anak untuk sholat, kesusahan nyuruh anak untuk ngaji, ngaca. Itu aja, simpel. Karena apa? Boleh jadi dulu orang tua ayah bunda pernah merasa kesel juga ketika nyuruh ayah bunda sholat. Dan itu teh belum kita ikrarkan untuk minta maaf. Mohon maaf, saya di Kutab Al-Fatih senantiasa mengarahkan ayah bunda di Kutab Al-Fatih segera yang masih punya orang tua segera minta maaf ke orang tua. Itu saya arahkan segera minta maaf kepada orang tua, ya kan? Boleh jadi kita kena batunya juga gitu gara-gara dulu ngeselin orang tua. Akhirnya sekarang pun anaknya jadi ngeselin juga, nah kan gitu loh. Dan Allah maha adil lah tuh. Tinggal ingat aja, flashback ke belakang. Dulu gimana kalau disuruh sholat sama orang tua teh? Ya kan? Simpel banget sejatinya kan gitu. Nah ini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Yakin saya, hakul yakin,
Kalau ayah-ayahnya soleh, maka anak-anaknya bukan soleh. Sehingga apa? Kalau ayah lagi-lagi sudah soleh, mangga silakan kalau mau duluan. Kalau mau duluan meninggalkan dunia ini, gak perlu khawatir dengan anak-anaknya, gak perlu khawatir dengan istrinya. Ya, karena apa? Nanti ada yang nyelamatin lelaki yang soleh. Gitu. Gak perlu khawatir dengan anak-anaknya. Kalau meninggal dunia anak-anak gimana kan gitu. Yang jadi permasalahan hari ini, kebanyakan orang tua mengkhawatirkan anak-anak itu sisi apanya? Ekonomi, materi, duniawi. Duh, gimana nanti dewasanya, sekolahnya di mana, kerja apa, kan gitu. Sehingga apa? Akhirnya membentuk anak pun membentuk jadi anak yang susah. Karena visinya nyusahin anak. Sok, mohon maaf, rata-rata. Ya kan? Visi menyekolahkan anak-anak itu kan rata-rata biar punya ijazah, biar kerja. Ya kan yang namanya kerja, mohon maaf. Bagaimanapun juga yang namanya kerja mah kacung, disuruh-suruh, gak bisa begini, gak bisa begitu. Kenapa visinya gak dinaikkan sedikit aja gitu? Kalaupun visinya dunia, jangan cuman kerja gitu. Ulah kagok lah punya visi dunia tuh gitu loh. Maka lagi-lagi evaluasi kembali visi mendidik anak-anak itu. Evaluasi kembali visi memasukkan anak-anak ke Al-Amanah ini. Sebetulnya punya tujuan apa? Sebetulnya punya visi apa kehadiran ayah bunda di sini tuh? Begitu. Ya, sehingga apa? Mohon maaf, lagi-lagi gak usah berharap banyak kalau visi saja tidak tertanamkan. Gitu. Maka dari sini, ketika visi itu tertanam dalam jiwa setiap ayah, maka itulah yang harus senantiasa didahulukan untuk diamalkan. Artinya apa? Ketika punya anak, punya keinginan dari anak untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, pastikan ayah memberikan keteladanan kesolehan. Mohon maaf, anak-anak itu udah bagaimanapun juga cerminan dari orang tua Allah. Cuma kadang-kadang Allah tahan anak-anak itu tidak mengatakan langsung, ya kan? Hari ayah, hari bunda, nah Allah tahan itu. Supaya apa? Supaya orang tuanya introspeksi, muhasabah, ya kan? Begitu. Nah bagaimanapun juga sok, mohon maaf, lihat deh anak-anak, enggak jauh dari orang tuanya. Anak-anak melakukan ini itu, udah bagaimanapun juga orang tuanya begitu. Maka berikan keteladanan kesolehan itu kepada anak-anak. Ya, niscaya Allah akan jaga kesolehan anak itu walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka anak juga butuh kesolehan seorang ibu, bukan hanya sekedar ayah aja. Terlebih lagi ibu ini merupakan madrasatul ula. Ibu itu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum anak itu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi di luar sana, pastikan ibu sudah mendidik dengan benar anak-anaknya. Pertanyaannya, sudahkah ibu menanamkan akidah yang benar ke anak-anaknya? Sudahkah mengenalkan Allah dengan benar ke anak-anaknya? Ayah, saat ibu jadi madrasah pertama, ayahnya jadi apa?
Ayahnya jadi kepala sekolahnya, yang punya kurikulumnya, bukan jadi peniliknya. Ini rata-rata, mohon maaf, banyak di keluarga menyerahkan pendidikannya itu ke ibunya. Segalanya ke ibunya. Ya. Dengan apa? Egoisnya. Ayah kan cari nafkah. Bikin bareng-bareng. Ya kan? Cik atuh udah anak berdua ini teh. Bareng-bareng didik, ibu sebagai pelaksananya, ayah yang punya kurikulumnya, ayah yang punya visi misinya. Jangan hanya sekedar menjadi penilik, nanya doang, anak-anak gimana? Ya kan gitu. Kadang-kadang saking sibuknya ngurusin dunia, pulang anak-anak udah tidur, pergi anak-anak masih tidur. Untung anak-anak nanti masih kenal sama ayahnya. Ya kan? Banyak loh kejadian-kejadian. Anak sampai nggak kenal sama ayahnya gara-gara saking ayahnya sibuk banget dengan dunia. Egois dengan mengatakan sudah merasa cukup gitu. Ketika ayahnya mencari nafkah, ayah kan pencari nafkah. Sok pendidikan anak mah sama bunda. Halo. Gitu, nggak bisa. Giliran anak ini gagal, oh ayahnya biasanya mencak-mencak luar biasa. Nah, ini harus sinergi. Anak itu butuh sosok ayah bunda. Tidak cukup hanya bundanya saja, apalagi tidak cukup ayahnya saja. Harus ada sosok keduanya. Jangan jadikan anak itu yatim sebelum musim. Saya tuh mohon maaf, kadang-kadang di sini tuh la haula wala quwata illa billah, ngelihat anak-anak itu kok banyak anak yatim begini gitu. Iya, di masjid tuh kok banyak anak yatim. Ya kan? Bapaknya kemana gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya di masjid tuh ya anak-anak karena gak dibimbing oleh ayahnya, akhirnya di masjid melaksanakan dunianya. Ya ini apa? Dunia anak-anak itu apa? Main. Jadi ketika sholat pun main dan gak dipimpin, gak dibimbing oleh ayahnya, gak disimpan di samping ayahnya. Jadi wajar. Tolong kasihani anak-anak. Jangan dibikin yatim sebelum musim. Halo nih para ayah, udah kemana? Nih kan sekarang juga untuk tujuan pendidikan anak-anaknya. Banyak ayah yang gak hadir di sini. Ini menganggap bahwa gak penting urusan pendidikan anak tuh. Mohon maaf, kalau gak penting urusan pendidikan anak, tolong gak usah bikin anak aja. Nyusah-nyusahin diri nanti apakah dimintai pertanggungjawaban di akhirat? Berat loh pertanggungjawabannya di akhirat. Tolong jangan bikin anak itu yatim sebelum musim. Temeni anak itu ke masjid. Pastikan anak itu sholatnya benar. Karena apa? Mohon maaf, anak saya jadi jelek sholatnya, terpengaruh juga sama anak-anak yatim. Kadang-kadang ketika nggak saya awasi, itu jadi ke bawah-bawah begitu. Ya, saya mah udah bina, udah bimbing dengan benar, tapi kan saya nggak bisa menemani 24 jam anak saya. Saya boleh jadi lebih sering sholat di luar, kemudian anak saya sendirian ke sini. Itu jadi banyak terpengaruh dengan anak-anak yatim. Ada ayahnya gak ini teh? Kalau ada ayahnya, sok atuh datang ke masjid. Gitu loh. Jangan terlalu banyak berharap anak-anak bisa soleh kalau ayahnya sendiri gak soleh. Contohin anak tuh gimana sih salat yang bener teh. Anak tuh perlu berkaca, perlu bercermin dari ayahnya. Yakin loh, gak harus susah-susah ngurusin kalau ayahnya itu memberikan contoh, memberikan teladan yang baik. Alafu minkum. Bukan, ini bukan sekedar teori. Saya sudah melakukannya.
Saya sudah melakukannya, cuman tolong jangan rusak anak saya dengan anak-anak yatim gitu loh. Ya. Tolong para bundanya juga, tolong ingetin suaminya harus berperan sebagai pemimpin di rumah tuh. Dan bagaimana lagi-lagi, mohon maaf, ini sudah saya bahas nih, ya, tentang cahaya di rumah tangga. Ngambilnya di mana? Ngambilnya di mana? Di masjid. Siapa yang ngambil? Para ayah, para suami. Begitu. Jadi bagaimana rumah ini bisa bercahaya dengan cahaya Allah kalau ayahnya tidak ngambil cahaya itu di masjid? Gitu. Ini sunnatullah yang nggak bisa diabaikan. Lalu bagaimana Allah bisa berikan kesolehan itu kalau ayahnya nggak ngambil cahaya kesolehan itu di masjid? Ya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ini sunnatullah, nggak bisa diabaikan. Begitu. Maka dari sini harus betul-betul kerjasama antara ayah dan bunda. Berikan keteladanan kesolehan, karena anak juga butuh kesolehan seorang ibu. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menyampaikan, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajroha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Dan siapa di antara kalian, yakni siapa di sini maksudnya? Istri-istri Rasulullah SAW tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah berikan pahala kepadanya 2 kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya. Artinya apa? Ibu-ibu ini punya potensi dapat pahala banyak daripada para ayah. Makanya berat, ya kan Bu? Berat loh ngingetin suaminya untuk pergi ke masjid, ya kan? Makanya Allah sampai sediakan pahala berlipat. Dan ternyata mohon maaf, istrinya sendiri pada berat nyuruh ayahnya ke masjid tuh. Yang kadang-kadang mohon maaf lebih gampang ngizinin ngusep daripada nyuruh ke masjid. Halo. Lalu bagaimana bisa mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha kalau orang tuanya juga sendiri tidak menunjukkan yang soleh itu kayak gimana, yang solehah itu kayak gimana? Ya? Nah ini yang perlu kita evaluasi. Berikan contoh, berikan teladan. Kalau ternyata berat, ini Masya Allah sampai Allah sediakan lagi-lagi 2 kali lipat pahala bagi ibu-ibu itu. Ya? Sehingga berbahagialah wahai ibu-ibu yang sudah istiqomah, membersamai anaknya dengan baik, membersamai anaknya dengan benar, membersamai anaknya murojaah, membersamai anaknya ngafal Al-Quran, membersamai anaknya sholat. Udah belum? Ya terus anak siapa atuh? Ya. Ini yang kadang-kadang mohon maaf banyak lembaga-lembaga pendidikan itu jadi lembaga-lembaga titipan. Nitipin ke lembaga pendidikan, ya, habis gitu lepas tangan pengen terima jadi, ai bayar murah, hese pula bayarnya. Halo, ai pengen anak soleh tapi nggak pakai modal, mohon maaf. Apa yang sekarang nggak pakai modal? Buang angin aja pakai modal sekarang mah. Buang air aja pakai modal sekarang mah. Gitu kan? Apalagi untuk kesolehan.
Nah, seberapa greget gitu loh keinginan kita untuk anak-anak supaya jadi soleh dan solehah tuh, itu yang harus senantiasa kita evaluasi. Lagi-lagi kalau misalkan ada ayah bunda yang tidak berusaha untuk soleh, kemudian tiba-tiba anaknya terbersit dimasukkan ke madrasah Al-Amanah ini dan sukses kesolehannya, mohon maaf, jangan pengen panen dari anak yang soleh ini. Emang siapa yang membentuk? Dan bagaimanapun juga murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala kesolehan anak itu. Apa ikhtiar ayah bunda untuk kesolehan anak-anak itu? Gitu loh. Lagi-lagi boleh jadi Allah sedang mengabulkan visi dan misinya orang tua kita yang kita generasi keberapa gitu. Maka bangun kesolehan itu dalam setiap hal, di setiap lini. Sok, mohon maaf. Di mana saja ayah bunda sudah membentuk kesolehan anak? Di mana saja? Halo, apa yang sudah dilakukan di rumah dalam membentuk kesolehan anak tuh? Ya, halo, Rasulullah SAW sampai membimbing kita semua membangun kesolehan itu hingga di meja makan. Kalau sekarang di meja makan mah, kalau di lesehan tempat makan, sampai ke arah itu gitu. Yang mungkin boleh jadi ini yang sangat kita abaikan, ini yang sangat kita sepelekan. Sok, mohon maaf, cung. Siapa di sini yang makan di rumahnya itu pakai nampan bareng-bareng dengan anak-anak, cung? Tuh kan? Ketik tuh kan udah makan teh masing-masing. Siapa yang konsisten setiap anak mau makan itu ngingetin bismillah? Saya yakin berapa persennya cuman di sini tuh. Dan jangan-jangan ayah bundanya juga makan teh celebek-celebek we poho bismillah. Lihat bagaimana pendidikan Rasulullah SAW ke anak itu, padahal anak orang ini, anak orang bukan anak Rasulullah SAW. Gitu. Saking perhatiannya Rasulullah SAW sampai urusan masalah makan aja diperhatikan. Apalagi urusan besar yang lainnya, apalagi urusan sholat, apalagi urusan ngaji. Urusan makan, lihat. Ya, dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an, beliau menyampaikan, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika aku kecil dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat yadi tatisu fi sahfati. Ya, ketika itu ya dihidangkan makan di nampan, ya ini apa? Tatisu fi sahfati, tanganku tuh ngelayap ke apa namanya, nyebrang di nampan teh, ngambil yang jauh, kan gitu. Ternyata faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat Rasulullah ngasih nasihat, ya gulam, bahasa kita mah, nak, samillah, kalau mau makan tuh ucapkan bismillah, wakul biyaminik, makan itu dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, makan aja yang dekat kamu nak di nampan itu. Ya, sehingga apa? Akhirnya efeknya lihat. Ya, efeknya famazalat tilka ta'mati ba'du. Maka begitulah cara makanku sesudah itu. Mohon maaf, saya ngelihat banyak orang tua tuh abai ketika anak minum pakai tangan kiri. Bahkan ternyata banyak juga orang tuanya yang merasa tidak bersalah ketika minum itu pakai tangan kiri. Botol, muka pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri.
Kenapa nggak dibalikin? Pegangnya tangan kanan, bukanya pakai tangan kiri. Kuat nggak? Emang sekenceng apa sih botol harus pakai tangan kanan bukanya? Udah mate make bismillah, tangan kiri, bari nangtung. Halo. Contohin anak tuh yang baik. Ini sampai ke wilayah makan loh. Kesolehan itu harus ditanamkan. Ya. Karena dari sini aja dulu nih. Kalau ternyata dari hal yang sepele saja tidak perhatian, lalu bagaimana dengan urusan yang besar? Gitu loh. Jangan terlalu berharap yang besar-besar terlebih dahulu, kalau urusan yang kecil aja ya tidak diperhatikan. Maka ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesolehan ini berpengaruh tidak hanya kepada diri anak-anak saja, namun juga terhadap segala sesuatu di sekitar kita. Maka evaluasilah kesolehan kita. Ibnu Mubarak mengatakan, maksiat itu berpengaruhnya bukan hanya sekadar terhadap diri sendiri, berpengaruh terhadap keluarga, bahkan terhadap hewan tunggangan, kendaraan. Mohon maaf ya, kalau ternyata motor masih bagus tapi mogok wae, nah boleh jadi itu karena maksiat. Hese dibawa ke masjidna, hese dibawa ngaji itu motor tuh. Hati-hati. Karena apa? Kesolehan orang tua itu, kesolehan kita itu pengaruhnya bukan hanya sekedar kepada anak-anak saja. Tapi kesolehan itu berpengaruh terhadap lingkungan, berpengaruh terhadap bisnis. Ya kan? Apalagi terhadap keluarga, maka kesolehan ayah itu sangat berpengaruh terhadap istri dan anak-anak. Gitu. Maka ini yang harus senantiasa kita perhatikan. Evaluasi. Yuk bareng-bareng evaluasi kesolehan kita. Evaluasi lagi kesolehan kita. Khawatir lagi-lagi harapan itu terlalu tinggi dari anak-anak tuh. Artinya bukan menurunkan harapan kita, bukan menurunkan visi, tapi kita harus menaikkan kesolehan. Bukan harapannya jadi diturunkan, tapi kesolehan kita yang harus ditinggikan, dinaikkan, begitu. Maka ada beberapa hal untuk menunjang kesolehan diri dan keluarga. Yang pertama, miliki amal soleh yang rutin. Ini, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, ya, afdolul a'mal, ya, adwamuha wa in qalla. Amal yang paling utama itu adalah amal yang didawamkan, yang kontinu walaupun amal itu sedikit. Yuk bareng-bareng kita evaluasi, punya amal andalan apa kira-kira kita? Ya, punya amal andalan apa kita untuk menuju kesolehan anak itu? Ya, punya amal andalan apa untuk supaya anak itu jadi soleh? Kemudian pilihlah amal unggulan yang berbeda dari yang lainnya. Harus punya amal-amal khusus, ya, dari sedekah kita, dari puasa kita, dari baca Quran kita, ya, dari amal ma'ruf nahil mungkar, dari birrul walidain, ya, harus punya amal andalan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga dari amal-amal yang kita lakukan itu, yang sudah kita lakukan itu, kita bisa bertawasul dengan amal soleh itu. Yang dimaksud bertawasul dengan amal soleh itu, kita bertawasul dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, bukan yang belum kita lakukan. Contoh misalkan, ya Allah,
dengan amal ini saya jadikan tawasul kepadamu wasilah perantara jalan kesuksesan, yakni untuk supaya anak kita jadi soleh. Yuk bareng-bareng kita evaluasi lagi. Kira-kira punya amalan andalan apa untuk dijadikan tawasul kepada Allah? Punya nggak? Nah itu yang kadang-kadang mohon maaf doa kita nggak ada ruhnya, doa kita nggak kuat, nggak ada powernya, nggak ada yang bisa diandalkan. Maka yuk pilih kira-kira amal mana nih yang betul-betul kita lakukan dengan ikhlas, yang kita perhitungkan ini bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu sebagai wasilah untuk Allah solehkan anak-anak kita. Itu ya, itu. Lalu kalau sekarang tidak ada amalan andalan yang kita bisa jadikan wasilah, lalu bagaimana kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan begitu aja, simpel sejatinya. Ini kenapa kita harus menjaga kesolehan kita, kita harus menjaga amal-amal kita supaya ada amal yang kita bisa sandarkan kepada Allah. Gitu. Dan itu sering-sering ya, kita jadikan amal itu sebagai wasilah, amal soleh itu sebagai wasilah untuk kesolehan anak-anak kita. Ya. Yang tidak boleh itu bertawasul dengan kuburan, tawasul dengan amal yang belum dikerjakan, itu belum boleh. Tawasul dengan amal yang sudah dikerjakan untuk menuju sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, itu dianjurkan oleh syariat. Termasuk di sini tawasul kita untuk kesolehan anak-anak kita. Lagi-lagi, yuk kira-kira sok ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang tahu kira-kira amal apa yang akan diandelin tuh, yang kita bisa jadikan tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah punya? Udah ingat? Tuh, saking jarangnya beramal gitu ya, sampai gak ingat, sampai gak punya amalan apa nih yang diandalkan untuk jadi tawasul tuh. Yuk bareng-bareng kita beramal, bareng-bareng kita ikhlaskan amal kita. Supaya apa? Supaya jadi wasilah untuk kesolehan anak-anak kita. Ya, kemudian cukupkan atau pastikan harta yang disuapkan ke anak-anak kita adalah harta yang halal. Jelas hadisnya, innallaha ta'ala, kata Rasulullah SAW, innallaha ta'ala amara bihil mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman itu sebagaimana Allah perintahkan juga perintahkan juga para rasul. Yakni apa? Rasulullah menyampaikan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, wahai rasul, makanlah dari apa-apa yang baik, mimma razaqnakum, yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan. Maka Rasulullah pun menekankan dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan. Tentunya ketika makanan itu baik, sudah dipastikan halal. Itu maksud ayat itu, jelas halalan thayyibahnya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang yang berada dalam perjalanan jauh, yang as'ath aghbar, ya, kucel kumel berdebu, tulus safar, perjalanan jauh. Dia rafa'a yadaihi ilas sama, dia menengadahkan tangannya ke langit gini, melaksanakan adab-adab doa. Kemudian fayaqulu ya Rabbi, ya Rabbi. Dia menyebut asmaullahil husna.
untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini sebetulnya secara lahiriah harusnya gampang banget diijabahnya. Dalam keadaan safar, butuh memuji Allah, menengadahkan tangannya ke langit, tapi wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Bukan haram secara zatnya, tapi haram secara sifatnya. Ya kan? Mendapat dia bil haram, kemudian memberi makan keluarga dengan yang haram-haram. Fa aina yustajabu laha. Kira-kira kalaupun kayak tadi, dari mana arah doa itu diijabah? Nah ini khawatir kita tuh udah kenceng doa tapi nggak diijabah gara-gara asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dan keluarga kita. Sehingga apa? Akhirnya kesolehan itu tidak hadir-hadir gara-gara kita sembarangan mengkonsumsi makanan-makanan, pun begitu juga sembarangan ngasih makan anak-anak. Tidak betul-betul memastikan kehalalannya. Lalu dari mana coba Allah mengabulkan keinginan kita? Dari mana Allah meluruskan visi kita? Dari mana Allah membimbing misi kita? Kalau kita masih abai terhadap harta yang halal, abai gitu. Sehingga apa? Masuk saja segala macam, nggak peduli halal haramnya. Fa aina yustajabu laha. Dari mana Allah memberikan kesuksesannya? Begitu. Ya. Maka itu yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala kekurangan, kehilafan. Tafadhol. Baik, silahkan. Ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan, mangga silahkan. Mangga silahkan tanya. Ada yang bertanya? Ya, alhamdulillah ayah juga sudah di penghujung situasi ya. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya? Mangga. Mangga silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga. Oke, baik. Masya Allah. Nah, ini nih. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang masalah ini saya sudah menyampaikan materi tentang kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan yang diterima oleh para sahabat dari Rasulullah SAW, yakni kurikulum iman qoblal Quran, iman sebelum Al-Quran. Maka ketika ada hal yang terjadi seperti itu, berarti ini tahapannya yang diabaikan, tahapannya yang salah. Maka kapanpun kita mengenal kurikulum iman qoblal Quran ini, maka mulai dari saat itu mengaplikasikan terhadap keluarga. Walaupun anak sudah dewasa, maka aplikasikan kurikulum iman sebelum Al-Quran ini. Kalau sudah dewasa, berarti evaluasi imannya. Evaluasi imannya. Bagaimana keadaan imannya? Kalau sebelumnya belum mendapatkan pendidikan iman, berarti harus dididik dulu imannya. Begitu, Pak. Insya Allah dengan tahapan ini, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, gak ada istilah kadung dewasa. Karena para sahabat pun macam-macam. Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam di usia 38 tahun. Kurang gimana dewasanya secara umur, betul nggak? Umar bin Khattab masuk Islam di usia 37 tahunan atau 27 tahun. Utsman bin Affan Umar bin Khattab 37 kalau tidak salah. Utsman bin Affan di usia 27 tahun. Banyak loh. Ya, para sahabat radhiyallahu anhum itu yang masuk Islam sudah dewasa. Tapi sedewasa apapun mereka tetap mendapatkan pendidikannya iman dulu baru Al-Qur'an. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, ada lagi silakan. Dari para bunda, ada yang ditanyakan? Baik. Mangga silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ketika orang tua kita sudah meninggal, maka cukup meminta ampun kepada Allah dan doakan orang tua, begitu. Ya, kalau orang tuanya sudah meninggal, minta ampun saja kepada Allah dan doakan yang terbaik orang tua kita, gitu. Allah Rabbul Shawab. Ya. Dan walaupun orang tua itu istilahnya, kalau orang tua da kolot malautan hampura, tetap dari kesel mah kesel atuh. Ya kan? Sok mohon maaf. Ya kan, kerasa nggak ibu-ibu muda nih? Ya kan? Nah, harusnya berkaca. Boleh jadi orang tua juga gini dulu teh. Ngerasa kesel juga, kan begitu. Sok segera pulang, datang ke orang tua, minta maaf. Ya kan gitu. Yang masih ada, yang sudah tidak ada, doakan. Ya, doakan dan minta ampun kepada Allah. Ya, dan saya sudah praktekkan di banyak orang ini tuh. Ya, dan bahkan mohon maaf, saya punya saya punya supir, beliau orang hijrah yang dulunya pokoknya sesuatu banget lah gitu. Kemudian beliau punya anak yang usianya sekitar 10 tahunan, 11 tahunan sekarang gitu. Yang beliau menyampaikan ke saya, aduh Ustaz, hese pisan gitu, ngedidik anak tuh. Saya tanya, antum gimana dulu? Ya saya juga hese dulu. Ya kan gitu. Gimana orang tua antum perasaannya kira-kira? Kesel nggak? Ya sama seperti antum, katanya tuh, kesel juga ngelihat anak kayak begitu tuh. Sok mumpung masih ada, minta maaf ke orang tua. Akhirnya dilaksanakan ini, dan akhirnya alhamdulillah. Setelah itu anaknya luar biasa. Gitu, tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus bahkan jarang sekali ngingetinnya gitu. Udah ngeloyor aja biasa gitu. Kalau mungkin anak-anak yang lain ngeloyor itu ngeloyor main, ini mah ngeloyor itu dalam kebaikan begitu. Ya, ini Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan, ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.